Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan untuk kita boleh pelajari, untuk kita boleh renungkan bersama-sama, terlebih kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini karena kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi setiap pribadi kami. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan ini Tuhan boleh memberkati kami melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, pada pagi hari ini kembali kita belajar bersama-sama untuk merenungkan dari firman Tuhan, dan tema besar kita semester ini adalah dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Dan di sini saya memberikan subtema atau judul yaitu kembali kepada kebenaran firman-Nya. Dan nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, mari kita membuka di dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai ayat yang ke-59. Saya akan membacakannya bagi kita dengan judul perikop menilai zaman. Saya membacakan menggunakan firman Allah yang hidup. Ayat 54, lalu ia berpaling kepada orang banyak dan berkata, apabila kalian melihat awan berkumpul di sebelah barat, kalian berkata, hujan akan turun, dan kalian benar. Apabila angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik, dan benarlah demikian. Hai orang munafik, kalian dapat menafsirkan keadaan cuaca dengan baik, tetapi kalian tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan yang ada di sekeliling kalian mengenai krisis yang akan datang. Apa sebabnya kalian tidak mau menyelidiki sendiri mana yang benar? Apabila dalam perjalanan ke pengadilan kalian berjumpa dengan orang yang menggugat kalian, selesaikan perkara itu sebelum sampai ke tangan hakim, kalau kalian dijatuhi hukuman penjara. Karena kalau kalian sampai dipenjarakan, kalian tidak akan dibebaskan sebelum lunas semuanya. Ya, sekian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita boleh renungkan bersama-sama. Nah, dari subtema atau judul tersebut tentu terlintas dalam benak kita masing-masing berkaitan dengan firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ya, yang menjadi dasar untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kaitannya dengan situasi kondisi kita juga pada saat ini daripada dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pada masa pandemi COVID-19 tentu sudah tidak asing bagi kita mendengar kabar atau berita yang membuat kita juga dapat menyikapi dari dua sisi ya, yaitu dari sisi positif dan dari sisi negatif tentunya. Kalau saya secara pribadi menyikapi hal ini ya, yang pertama dari sisi negatif itu tentu saya merasa acuh atau cuek gitu. Karena apa? Tentu karena belum merasakan atau mengalami ya dampak COVID-19 dalam hal positif atau saya dikarantina gitu karena saya kena. Nah, itu belum terjadi pada diri saya, akan tetapi dampaknya pasti terasa ya dalam bidang sosial gitu, dalam hal kita bersosial, bahkan dalam bidang ekonomi sekalipun atau keuangan orang tua yang bekerja pasti ada hambatan. Nah, bagi saya ini juga kurang bijak ya bagi saya menyikapi akan hal ini karena dampak daripada COVID-19 ini benar-benar ada dan terjadi ya Bapak Ibu saudari. Mungkin ada dari antara kita yaitu orang terdekat kita mengalami kematian ya akibat virus corona. Nah, ini tentu sangat menakutkan bagi kita dan membuat kita juga khawatir ya. Kemudian sikap positif ya yang saya bagaimana saya menyikapinya gitu daripada pandemi ini.
Yang pertama tentu menyadarkan iman saya ya, dan hubungan saya lagi gitu kepada Tuhan. Nah, saya juga percaya bahwa dari semua ini ada hal yang baik sedang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kemudian akan tanggapan ini juga membuat saya tidak khawatir ya secara berlebihan juga ketika mendengar berita atau informasi yang disampaikan orang-orang, karena ada yang mengatakan di media sosial dan sebagainya bahwa ini hanyalah konspirasi dan sebagainya itu ya. Nah, ini bagi saya malah membuat kita bingung dan tambah-tambah membuat kita berpikir tidak karuan ya. Dan yang pasti adanya kekhawatiran itu tadi ya. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya kita tidak tahu secara pasti seperti itu. Tetapi ya benar-benar kita rasakan dalam kehidupan kita dampak daripada pandemi ini. Nah, tetapi alangkah baiknya ya jikalau kita sebagai orang percaya dapat mengambil pelajaran daripada semua peristiwa yang terjadi ini. Terlebih seperti subtema atau judul tersebut yang akan kita renungkan bersama, yaitu mari kita kembali kepada ajaran kebenaran firman-Nya untuk menjaga diri kita ya pada masa kini supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan atau dosa melalui sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini tentang kembali kepada ajaran firman Tuhan dalam menyikapi kehidupan kita pada masa ini berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana hidup kita seharusnya dalam menyikapi pandemi COVID-19 pada masa kini? Di sini ada dua bagian yang akan saya bagikan dari berkat firman Tuhan yang saya terima untuk kita pelajari dan untuk kita renungkan, dan kiranya kita dimampukan ya melakukan firman Tuhan. Nah, yang pertama, memperhatikan zaman ini seperti yang Alkitab nyatakan dan bukan berdasarkan perspektif diri sendiri. Itu kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56. Nah, dari ayat 54 sampai 56 ini sangat jelas ya dari perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan kepada orang banyak bahwa rupa alam orang tahu menilainya, akan tetapi mengapakah orang yang tahu ini, yaitu sebagai orang bijaksana pada masa itu ya, yang dapat menilai alam ini, tetapi mengapa tidak dapat juga memprediksi atau menilai zaman yang dimaksud Tuhan adalah kerajaan sorga yang sudah dekat ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa orang-orang Yahudi di Palestina adalah orang-orang yang bisa membaca cuaca ya, seperti yang telah kita baca di ayat 54 sampai 56 tadi, bahwa mereka begitu bijaksana membaca tanda-tanda alam, sedangkan untuk membaca tanda-tanda zaman ya tidak mau atau tidak tahu bahwa kerajaan Allah itu sedang datang atau sudah datang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari bagian pertama ini saya mengajak kita untuk melihat dari perkataan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada orang banyak, yaitu dalam tanda kutip orang munafik ya, yang Tuhan Yesus tujukan, yaitu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sendiri ya. Dan orang munafik yang Tuhan maksudkan di sini adalah mereka yang melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka ya. Oleh sebab itu mari kita melihat di dalam di dalam Matius pasal 7 ayat yang kelima menyatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa memang betul ya, orang munafik dalam tanda kutip orang Farisi dan ahli Taurat di sini itu mereka buta ya terhadap kesalahan mereka sendiri gitu. Mereka suka mengkritik atau mereka suka menghakimi orang lain gitu. Padahal mereka tidak melihat bagaimana kehidupan mereka sendiri gitu. Karena mereka sebagai orang yang bijaksana ya, yang tahu kebenaran itu. Tetapi kita tahu sendiri ya, orang Farisi atau ahli Taurat, bahwa mereka sungguh-sungguh menjalani hukum Taurat itu dalam kehidupan mereka. Tetapi bagaimana dengan keadaan hati mereka ya? Apakah betul-betul juga menyembah Tuhan atau menyembah Allah kita yang hidup? Nah, oleh sebab itu di sini Tuhan mengkritik ya atas penghakiman yang terburu-buru ya. Kemudian yang kedua,
orang munafik yang Tuhan maksudkan di sini adalah dalam pekerjaan Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus, yang pada waktu itu mereka tidak percaya kepada Mesias yang sudah datang dan ada di tengah-tengah mereka. Kita bisa melihat dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-56. Saya akan bacakan bagi kita. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya, di sini menunjukkan kepada ayat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah mereka ini tidak tahu seperti itu. Bahkan mereka tidak mempercayai Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia sudah datang ya ke dalam dunia ini, tetapi mereka menolaknya seperti itu. Padahal mereka adalah orang yang belajar tentang hukum Taurat. Bahkan mereka tahu ya apa yang sudah dinubuatkan itu, tetapi mereka tidak mempercayai akan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ya terhadap nilai-nilai yang benar ya. Di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-15, saya akan bacakannya. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Nah, di sini menjelaskan ya tentang penyembuhan atas perempuan Yahudi yang sudah selama 18 tahun diikat oleh iblis. Bapak Ibu, saudari boleh membacanya dalam satu perikop ini ya. Kita melihat di situ bagaimana ceritanya, dan di sini orang-orang Farisi atau ahli Taurat ini tidak suka ya akan apa yang Tuhan lakukan pada hari Sabat tentunya ya, karena bagi mereka itu sangat melanggar hukum, melanggar aturan yang ada seperti itu. Tetapi di situ mereka tidak tahu ya nilai ataupun sesuatu yang benar yang Tuhan lakukan itu pada hari Sabat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menilai kebiasaan insani atau kemanusiaan secara berlebihan. Kita bisa membacanya dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-7. Saya akan bacakannya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi kita juga tahu ya bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka sangat memperhatikan apa yang dilakukan secara lahiriah atau secara manusia yang terlihat seperti itu. Padahal mereka sendiri memuliakan Tuhan hanya terlihat di depan saja gitu. Tetapi hati mereka bagaimana seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tidak menghiraukan tuntunan Allah ya. Kita bisa juga melihat di dalam Matius pasal 23 ayat 14 sampai 15, pasal ayat yang ke-25 dan 29, dan juga suka mempertontonkan diri ya di dalam Matius pasal 6 ayat yang kedua, ayat 5 dan ayat yang ke-14, yang ke-16, yaitu dalam hal memberi sedekah, berdoa, berpuasa ya. Jadi mereka suka menonjolkan diri, mempertontonkan diri supaya dilihat orang itu, wah ini orang yang sangat baik, sangat takut akan Tuhan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang Tuhan maksudkan sebagai orang yang munafik ya, karena mereka melakukan apa yang Tuhan tidak suka seperti itu. Nah, dari beberapa hal tersebut Tuhan mengetahui hati manusia ya. Nah, oleh sebab itu dari bagian ini kita belajar daripada orang munafik ya, atau orang Farisi dan ahli Taurat yang begitu taat di dalam perbuatan, sementara hati mereka ini tidak sepenuhnya kepada Allah ya, sehingga daripada perkataan Tuhan Yesus yang menunjuk kepada mereka memang betul bahwa mereka tidak mempercayainya, yaitu Mesias yang dijanjikan itu, padahal mereka orang yang bijaksana dan pintar tentunya. Nah, begitupun juga dengan keberadaan kita saat ini ya, yang dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin dapat dilihat gitu dari kehidupan kita yang sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen dengan baik gitu ya. Tetapi yang tahu hati kita adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini menyadarkan kita bahwa sebagai manusia kita seharusnya menyadari bahwa kita memerlukan kebenaran firman Tuhan dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam konteks pada masa itu janji firman Tuhan yang sudah dan yang akan digenapi ya, seharusnya menjadikan kita sadar akan
firman-Nya dan terlebih mempercayainya dalam hidup kita. Jadi melalui bagian ayat firman Tuhan ini, mari kita kembali melihat hidup kita hari ini, apalagi berkenan dengan dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen dan dalam segala aspek kehidupan kita ya. Ini merupakan suatu kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita kembali dan tidak hanya pintar menilai hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tetapi tahu mengapa hal ini terjadi gitu. Seperti apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab, kita tidak perlu merasa terheran dengan hal-hal yang terjadi karena memang haruslah demikian ya, menjelang hari-hari terakhir yaitu kedatangannya yang kedua kali. Ya meskipun saya tidak tahu kapan waktunya, tetapi firman-Nya sudah jelas menyatakan bagi kita pada zaman ini, baik itu datang dari melalui bencana dan sebagainya. Jadi kita belajar kembali kepada firman Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini juga bukan karena disengaja atau bagaimana ya, tetapi ini terjadi pada semua orang atau seluruh dunia ya, bukan hanya kita sendiri. Oleh karena itu, melalui pandemi COVID-19 ini janganlah kita menjadi orang yang sama seperti Tuhan tegur kepada orang munafik ya, yang sok tahu atau hebat menilai ini itu dan sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya seharusnya kita lebih memperhatikan firman-Nya supaya kita bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya. Karena kalau kita mengaku kita sebagai pengikut Kristus, tentu kita juga percaya firman-Nya. Oleh karena itu mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan membuang semua keangkuhan atau kesombongan kita sebagai manusia. Nah, itu bagian pertama yang telah kita pelajari bersama-sama. Dan bagian kedua yang saya mau bagikan juga adalah pada masa kini hendaklah kita bisa berdamai dengan sesama, terlebih kepada Tuhan ya. Jadi pada bagian kedua ini kita belajar untuk kita bisa berdamai dengan sesama, terlebih kepada Tuhan ya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-57 sampai 59 saya akan membacakannya ulang bagi kita. Apa sebabnya kalian tidak mau menyelidiki sendiri mana yang benar? Apabila dalam perjalanan ke pengadilan kalian berjumpa dengan orang yang menggugat kalian, selesaikan perkara itu sebelum sampai ke tangan hakim. Kalau-kalau kalian dijatuhi hukuman penjara, karena kalau kalian sampai dipenjarakan, kalian tidak akan dibebaskan sebelum lunas semuanya. Nah, dalam bagian ayat ini merupakan suatu ilustrasi Tuhan Yesus ya, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai kasus yang buruk di hadapan Allah, dan apabila ia cukup bijaksana maka ia akan mengusahakan perdamaian dengan Allah sementara waktu yang ada. Dan dalam bagian ini kita juga dapat melihat ya bagaimana Tuhan menunjukkannya kepada orang banyak tersebut, terutama kepada orang munafik ya, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa mereka sebagai orang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan yang cukup seharusnya dapat melihat pada masa itu bahwa Yesus ini adalah Mesias yang datang dan yang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Tetapi sayangnya ya, mereka tidak mempercayai hal tersebut, justru menolak dan membencinya ya. Nah, dari bagian ini mari kita belajar dan merenungkan bahwa yang Tuhan mau supaya mereka ini sadar dan berbalik kepada Tuhan selama ada kesempatan dan waktu mereka ya. Apalagi yang mereka pelajari adalah kebenaran yang kekal. Tetapi mereka tidak mau mempercayainya. Oleh sebab itu mari kita juga melihat ya dalam kehidupan kita pada masa kini bahwa kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya menyadari waktu yang ada selagi kita masih ada di dunia ini, semua karena anugerah yang daripada Tuhan saja ya. Artinya kita masih diberikan kesempatan dalam dunia ini untuk mengerjakan keselamatan kita di dalam Dia yang telah menyediakan jalan keselamatan itu sendiri melalui Yesus Kristus yang telah mati untuk menanggung dosa kita, tetapi yang memberikan hidup yang kekal bagi siapa yang percaya kepada Dia melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita kembali kepada firman Tuhan dan hendaklah kita berdamai baik dengan atau dari diri kita sendiri, kemudian kepada sesama, terlebih hubungan kita dengan Tuhan ya, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan kehidupan ini untuk hidup memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya, sehingga kita tetap berada di jalan yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu dasarnya adalah firman Tuhan itu sendiri yang hidup dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sebagai penutup
sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini, yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Hendaklah kita senantiasa menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan bukan berdasarkan pandangan kita sebagai manusia ya. Karena kita hanya manusia biasa, kita terbatas adanya, tetapi melalui firman-Nya Roh Kudus akan menyatakannya bagi kita sehingga kita tetap percaya dan tidak khawatir melalui masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Kemudian kita juga diingatkan jikalau kita masih ada sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam rencana Tuhan dan bukan dalam keinginan kita. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita ya. Ia mau supaya kita diselamatkan dan melalui kita Injil juga diberitakan bagi orang-orang yang belum percaya. Jadi kalau hari ini kita masih hidup sesuka kita tanpa mengandalkan Tuhan, ya mari selagi waktu masih ada, mari kita cepat-cepat memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita kembali kepadanya. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga melalui hubungan yang telah diperbaiki atau mengalami pendamaian dengan Tuhan, tentu kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menguat meneguhkan iman kami di dalam masa sulit, yaitu pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa melalui semua ini Tuhan mempunyai maksud dan rencana dalam kehidupan kami. Dan kami terus menyerahkan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu, kami semakin bertumbuh, kami boleh berbuah, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah kami senantiasa tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.